7 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih. Ayo, bisa tebak lagu barusan lagu apa? Sudah nggak sabar ya, pengen memuji Tuhan? Tenang, kita akan segera mulai. Tapi Kak Nana mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan, agar ibadah di hari ini sungguh-sungguh berkenan dan sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Ambil waktu tenang sebentar. Tunjukkan sikap yang baik untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pagi ini adalah hari yang kami tunggu.
untuk kembali beribadah. Tuhan tolong kami agar hari ini kami sungguh bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami ingin memuji nama Tuhan. Kami akan mendengarkan firman. Tuhan tolong kami agar kami bisa melakukannya dengan kesungguhan hati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kak Nana, sudah, jangan terlalu panjang. Sekarang giliranku, udah gak sabar mau memuji nama Tuhan. Kak Nana terlalu panjang sih. Tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Nana, Dengar nggak ada yang panggil Kak Nana? Nana, Tapi di sini nggak ada orang. Siapa ya yang manggil Kak Nana? Masa sih Tuhan Yesus yang panggil Kak Nana? Adik-adik pernah tidak merasa kalau Tuhan sedang panggil nama adik-adik? Seperti yang barusan Kak Nana dengar. Nana, Ya Tuhan, iya. Aku jawab Tuhan. Dengar dipanggil nama saya. Dalam sebuah ibadah, bagian yang paling penting adalah mendengarkan cerita. Cerita yang diambil dari Alkitab yang isinya tentang perbuatan Allah. Dan bagaimana cara Allah memperkenalkan tentang kerajaannya kepada kita. Siapkan hati yang haus akan mendengarkan firman Tuhan. Lagu ini akan membawa kita semua ke dalam sikap yang tenang untuk memasuki firman Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Siapa
yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kalian semua yang ada di kelas 3 sampai di pra-remaja. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat, semangat untuk setia mengikuti ibadah sekolah minggu. Baik, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama melihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. Tapi sebelumnya, yuk kita siapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam doa kita. Mari anak-anak, lipat tanganmu, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kekasih hati kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini. Bersyukur dan berterima kasih karena kami merasakan kasih-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih kalau saat ini kami masih bisa Engkau berikan waktu dan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jagalah hati kami ya Yesus, dan biarkanlah kami dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan ini, dan Engkau juga menolong Kak Ana yang akan menyampaikan bercerita. Biarkan Engkau yang merangkulnya dan memberikan Roh Kudus-Mu sehingga apa yang disampaikannya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pernah nggak kalian menerima seseorang tamu yang sangat istimewa bagi kalian? Pernah ya? Iya. Lalu kalau pernah, bagaimana perasaan kalian? Tentu kita bahagia ya, tentu kita merasa senang sekali. Wow, kita bisa bertemu dengan tamu yang istimewa ini. Lalu apa yang kita lakukan? Apakah kita langsung meninggalkannya ke belakang dan sibuk dengan segala pekerjaan dan tugas kita? Atau kita akan duduk di sampingnya, kita akan bercerita-cerita dengannya? Ya, hari ini tema firman Tuhan memberikan apa yang kita miliki untuk Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai pada 42. Anak-anak di rumah membuka ya Alkitabnya, dan kita membaca bersama-sama dengan suara yang terdengar dengan ibu di sini. Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42, demikian firman Tuhan. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Anak-anak, kita tahu semua ya cerita ini. Dan kita tahu bahwa Maria dan Marta itu adalah merupakan saudara. Dan ketika mereka mendengar, wah, ada Yesus yang mau datang ke rumah, mereka sangat senang sekali. Dan ketika Yesus sampai, mereka membuka pintu dan mempersilakan Yesus untuk duduk. Tetapi apa yang dilakukan oleh Marta? Marta langsung ke belakang. Dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang entah apa yang dia pikirkan dan dia lakukan itu banyak sekali. Tetapi Maria duduk dekat kaki Yesus. Maria mendengarkan Tuhan Yesus cerita. Dan ketika Marta kembali ke depan dan melihat Maria duduk-duduk di samping Yesus, maka kata Marta kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, kok engkau enggak peduli sih sama aku? Masa engkau biarkan Maria itu duduk-duduk saja? Ayo dong, suruh dia bantu aku." Lalu kata Tuhan Yesus, "Marta, Marta, engkau itu super sibuk. Banyak sekali yang kau lakukan. Engkau terlalu banyak khawatir. Tetapi Maria telah memilih bagian yang terbaik. Maria telah memilih duduk dan mendengarkan Tuhan Yesus." Nah, anak-anak, apakah
sekarang ibu mau bertanya, apakah tugas kalian di sekolah? Apakah kalian mempunyai tugas-tugas? Misalnya di sekolah, ada ya belajar sungguh-sungguh lah, lalu mengerjakan semua pekerjaan dan tugas-tugas itu dengan tepat waktu. Terus di rumah ya pasti ada juga, yaitu membantu papa dan mama, mengerjakan, menjaga adik, atau membereskan tempat tidur, mencuci piring, dan lain-lain, banyak hal. Nah, tetapi sekarang, apakah Tuhan mengajarkan kalian untuk, anak-anak, gak usah sekolah, bolos aja, di rumah aja, baca Alkitab, pagi baca Alkitab, siang, sore, malam baca Alkitab. Apakah seperti itu? Atau apakah menurut kalian membaca Alkitab, membantu papa mama, lalu menjaga adik, itu hal yang tidak penting? Atau apakah menyelesaikan pekerjaan dan tugas-tugas sekolah yang begitu banyak itu merupakan hal yang terpenting daripada mengerjakan pekerjaan sekolah minggu yang sangat sedikit dan jarang itu? Yang pasti yang kita tahu anak-anak, bahwa Allah itu memberikan kita tugas untuk bisa menyelesaikannya, melakukannya dengan baik. Tetapi kadang-kadang kita mesti kita akui bahwa kita menghabiskan banyak sekali waktu untuk melakukan sesuatu yang bagi kita itu sangat benar. Tetapi kita lupa bahwa kita harus punya waktu untuk berdoa, punya waktu untuk membaca Alkitab, punya waktu untuk beribadah. Yang terpenting anak-anak, bahwa hubungan kita ini dengan Allah itulah harus yang menjadi terutama. Hubungan kita dengan Allah itu adalah sesuatu yang sangat terutama bagi hidup kita. Di dalam Alkitab, di kisah yang lain, di Yohanes 10, bercerita tentang Tuhan Yesus yang membangkitkan Lazarus. Dan ketika Tuhan Yesus ada di daerah dekat rumah Marta dan Maria, yang memiliki saudara yaitu Lazarus yang sedang sakit keras. Dan sakit kerasnya Lazarus ini sudah terdengar oleh Tuhan Yesus. Lalu karena kasihnya Tuhan yang sungguh luar biasa kepada mereka, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, ayo kita pergi ke rumah Maria dan Marta, kita lihat saudara yang sedang sakit. Di dalam perjalanan ternyata Marta mendengar bahwa Tuhan Yesus akan berkunjung ke rumahnya melihat Lazarus. Marta tidak sabar dan dia lari untuk cepat-cepat bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan di situ ketika bertemu, lalu Marta katakan, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, pasti saudaraku Lazarus itu tidak akan mati. Di dalam Yohanes 11 ayat 21. Ya, nah tetapi Tuhan tetap terus pergi berjalan menuju ke rumahnya. Dan Marta mendahuluinya sampai di rumah. Marta katakan kepada Maria, Maria, Tuhan Yesus datang kemari mau melihat Lazarus. Maria yang sedang berduka, menangis, bangkit, lalu lari untuk cepat-cepat bertemu Tuhan Yesus. Dan ketika Maria bertemu dengan Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Maria, anak-anak? Maria tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Dan Maria berkata seperti apa yang Marta katakan, bahwa Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Anak-anak bisa membacanya di dalam Yohanes 11 ayat 32b. Tetapi anak-anak, di sini ada perbedaannya. Bahwa bagaimana Maria begitu menyembah dan mengasihi Tuhan Yesus. Kita lihat di dalam Lukas ketika Yesus datang, apa yang dilakukan Maria? Maria duduk dekat kaki Yesus mendengarkan Tuhan Yesus. Dan ketika juga Yesus datang ke rumah mereka untuk melihat Lazarus yang sedang sakit keras, apa yang dilakukan Maria? Maria berlari dan tersungkur di bawah kaki Yesus. Dan menangis di situ. Sehingga di dalam Yohanes dikatakan, masyurga hati Tuhan Yesus, sangat sedih untuk melihat kesedihan dan kedukaan dari Maria. Nah, di sini
kita lihat luar biasa iman Maria kepada Tuhan Yesus. Maria dengan segala kerendahan hati datang kepada Tuhan Yesus. Maria dengan segala kerinduannya untuk terus dekat kepada Tuhan Yesus. Nah, selain Maria juga ingin menunjukkan kasih dan imannya kepada Tuhan Yesus, Maria juga mau menunjukkan bahwa Maria berterima kasih kepada Tuhan dengan cara dia meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwatsu. Anak-anak tahu bahwa minyak narwatsu itu ada minyak yang sangat mahal harganya. Tetapi itu tidak dipedulikan oleh Maria. Dia meminyaki kaki Yesus lalu menyekanya dengan rambutnya. Dia membasuh kaki Yesus dengan rambutnya. Rambut yang merupakan mahkota dari seorang wanita. Rambut yang selalu dirawat dan dijaga. Tetapi Maria pun tidak memperdulikan itu. Dia memberikan apa yang dia miliki untuk Tuhan. Ketika Maria yang selalu memberikan waktu dan perhatian, kepercayaan dan imannya, ketaatannya, hartanya. Lalu bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan saya dan guru sekolah minggu, papa, mama, dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Bagaimana kita dapat memberikan waktu dan perhatian kita kepada Yesus? Anak-anak, engkau bisa membaca Alkitab dengan tekun setiap hari. Engkau bisa berdoa setiap saat. Engkau bisa dengan setia untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ataupun mengerjakan tugas-tugas sekolah minggu dengan penuh sukacita. Dan engkau juga bisa mendengarkan khotbah firman Tuhan dengan benar. Bukan dengan santai, sambil makan, sambil minum susu, sambil jalan sana sendiri, pakaian pun tidak diperhatikan. Kan di rumah online kan Bu Ana, nggak apa-apa dong. Nah, hati-hati. Lalu, anak-anak juga bisa dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti semua pelajaran-pelajaran sekolah minggu ataupun tugas sekolah minggu sudah diberikan kepada kalian. Lalu yang kedua, bagaimana sih kita dapat memberikan kepercayaan dan ketaatan kita? Ya, firman Tuhan katakan apa? Lakukanlah itu. Dengan melakukan apa yang ada di dalam Alkitab, kita bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan, apa yang kita miliki. Lalu kita bisa mentaati guru-guru yang ada di sekolah kita. Kita mentaati kakak-kakak sekolah minggu. Kita mentaati orang tua yang sudah dipercayakan Tuhan di dunia ini untuk membimbing anak-anak, untuk mengenal anak-anak lebih dalam lagi kepada Yesus. Dan ketika engkau mungkin memiliki masalah atau pergumulan yang berat, mungkin anak pra-remaja ya, nah jangan segan-segan untuk berbicara kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, ceritakanlah kepada Tuhan masalahmu. Dan anak-anak tahu enggak bahwa kita ini ada 3 jenis harta yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Ada 3 jenis harta yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Yang pertama adalah talenta. Talentamu apa? Kalau engkau mempunyai suara yang merdu, rajinlah untuk memuji Tuhan dengan mengikuti paduan suara yang ada di gerejamu. Misalnya sekarang anak-anak kelas 5-6 ya, 5-6 remaja mungkin bisa bergabung di dalam sangkakala. Atau engkau pintar menggambarlah sesuatu yang dan lalu engkau berikan kepada seseorang yang memang membutuhkannya. Atau engkau punya banyak teman kan di sekolah? Bermain dengan temanmu semua. Jangan pilih-pilih teman, kaya miskin, hitam putih. Jangan pilih-pilih. Bermainlah dengan mereka semua. Dan bantulah pekerjaan rumah, membantu papa dan mama. Lalu kalau engkau bisa lakukan, mengunjungi teman-temanmu yang sakit. Kalau tidak, berdoalah untuk teman-temanmu yang sakit. Nah, harta yang kedua adalah uang. Tentu kalian diberikan uang jajan ya dengan papa dan mama ya. Nah, walaupun mungkin tidak seberapa banyak, tapi sisihkanlah itu untuk engkau berikan ke dalam persembahan sekolah minggu. Karena firman Tuhan juga mengatakan, mengajarkan kita bahwa kita
diajarkan untuk bisa memberi, berbagi terhadap sesama, memberi yang terbaik kepada Tuhan lewat ya persembahan-persembahan itu. Karena Tuhan tidak melihat seberapa banyaknya persembahan yang akan engkau berikan, tetapi Tuhan melihat ketulusan hati kamu, ketulusan hatimu memberikannya. Yang ketiga adalah barang. Tentu di rumah banyak ya barang-barangnya ya, mainan, tas, sepatu, yang mungkin udah kekecilan, nggak dipakai lagi. Nah, kumpulkanlah itu ya sayang ya, kumpulkan, lalu berikanlah kepada orang yang membutuhkan. Pasti banyak mereka yang membutuhkan. Di tengah-tengah situasi sekarang ini pasti mereka banyak yang membutuhkan ya. Kenapa anak-anak? Karena memang kita harus belajar untuk mengasihi semua orang. 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan, kita mengasihi karena Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Kita mengasihi bukan karena kehebatan kita, tapi kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Anak-anak, yuk kita belajar untuk melakukan firman Tuhan ini ya. Belajar untuk memiliki talenta yang kita berikan kepada Tuhan, belajar untuk memberikan uang yang ada pada kita yang dipercayakan untuk Tuhan, lalu barang-barang yang kita miliki, kita berikan kepada orang yang membutuhkannya. Ayat hafalan pada minggu ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19 yang sudah kita dengar bersama-sama tadi. Kita mengasihi karena Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Kita coba bersama-sama ya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah hamba-Mu ini ceritakan kepada anak-anak. Ampuni segala kesalahan-kesalahan yang pernah kami lakukan. Tapi kami selalu merindukan Tuhan terus memperbaharui kami hari lepas hari. Lewat firman Tuhan yang kami dengar, Engkau mengajarkan kami untuk memberikan yang kami miliki yang terbaik kepada Tuhan dan kepada orang-orang yang di sekitar kami. Tuhan tolonglah anak-anak agar firman Tuhan yang sudah mereka dengar, mereka melakukannya, bukan melupakannya tetapi melakukannya setiap hari. Agar kami semua juga bisa menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ibadah belum lengkap apabila kita belum menunjukkan rasa syukur dalam bentuk persembahan. Ini adalah bagian Tuhan. Ini adalah milik Tuhan. Mari kita menyerahkannya kepada Tuhan. Kita dan seisi rumah kita biarlah selalu menyembah dan memuliakan Tuhan. Jadikan pujian ini sebagai komitmen kita kepada Tuhan. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku, aku dan seisi rumahku, mengangkat tangan mengandalkan-Mu.
bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku, aku dan seisi rumahku, mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Kita sudah mengumpulkan persembahan, bukan? Dan sekarang saatnya kita berikan kepada Tuhan persembahan yang sudah kita kumpulkan tersebut. Biarlah persembahan ini harum di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, telah kami kumpulkan persembahan yang kami tahu ini adalah milik Tuhan. Biar kami persembahkan kepadamu Bapa, agar persembahan ini bisa untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk memperluas kerajaan Tuhan di dunia ini. Kami bersyukur untuk berkat, untuk pekerjaan mama papa, untuk semua yang sudah Tuhan berikan ke dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang untuk berdoa. Amin. Interupsi. Bulan ini, bulan apa ya? November. Kalau begitu, bulan depan Desember. Bulan ini hari kelahiran Tuhan Yesus. Bulan untuk ulang tahun Tuhan Yesus. Yesus Kristus. Yeay! Dari tahun ke tahun, di bulan ini pasti spesial, bukan? Ayo, siapa yang berani bilang kalau bulan Desember bukan bulan istimewa? Untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus, maka akan ada ibadah Natal sekolah minggu. Dicatat tanggalnya 19 Desember 2021. Ibadah Natal sekolah minggu akan tetap diadakan secara online. Loh, katanya spesial. Berarti sama aja dong dengan ibadah sebelumnya. Tunggu dulu, biar Kak Nana selesaikan dulu ya. Memang kita tetap mengadakan ibadah secara online. Tetapi di hari Minggu, tanggal 19 Desember tersebut, wah, ada drive-thru juga loh. Ini dia yang membuat beda. Di mana drive-thru-nya? Di Sekolah Kristen Kalam Kudus Malenggang. Di Jalan Malenggang nomor 12 sampai 14 Malang. Nah, persyaratannya ada nggak Kak Nana? Ada. Pertama, isi dulu form pendaftaran secara online. Ribet bener sih harus daftar online? Nggak ribet kok Nak, gampang sekali caranya. Setelah ibadah ini selesai, akan dibagikan link kepada mama, papa, dan adik-adik. Tentunya yang berdomisili di Malang saja ya. Nah, silahkan klik link tersebut.
Kemudian akan muncul formulir seperti ini. Adik-adik kelas besar pasti bisa mengisi formulir sendiri. Apalagi selama ini sudah terbiasa sekolah secara online. Sudah pintar menggunakan teknologi. Tetapi adik-adik Baduta, adik-adik kelas kecil, mohon bantuan mama dan papa ya. Terus, kenapa sih Kak harus pakai daftar? Karena banyak sekali yang akan kakak-kakak siapkan pada saat adik-adik akan mengunjungi kakak sekolah minggu. Maka itu, untuk menyambut kalian dengan cara yang istimewa, agar di hari itu menjadi kenangan yang indah, tentunya hal itu membutuhkan persiapan ya. Itulah sebabnya adik-adik segera mendaftar. Pendaftaran hanya akan berlangsung selama bulan November saja. Berarti dimulai hari ini sampai tanggal 30 November. Setelah itu pendaftaran ditutup. Kalau sudah ditutup, maaf ya, tidak bisa dibuka lagi. Kalau seandainya adik-adik kesulitan atau mama papa kesulitan untuk mendaftar, boleh japri Kak Nana atau Kak Selvi. Adik-adik dari Tebo atau adik-adik dari TSD boleh menghubungi Kak Yos. Nanti kita akan bantu untuk mendaftarkan. Jangan takut merepotkan. Justru kakak ingin sekali adik-adik semua untuk mendaftar. Nah, adik-adik segera mendaftar ya. Nah, anak-anak, saatnya kita akan membuat aktivitas. Ayo, siapkan alat-alat dan bahan-bahannya ya. Adik-adik, kita akan membuat aktivitas. Alat-alatnya adalah gunting, spidol, satu kertas origami, warna bebas, pita, isolasi. Dan ada botol yang bisa diganti dengan botol apa saja yang anak-anak punya di rumah. Lalu bahannya, di sini ada beras, kacang hijau, dan ini adalah jagung. Ini juga bisa diganti dengan apa saja yang ada di rumah anak-anak. Baik, kita akan memulai dengan langkah pertama. Kita mulai dengan botol ini dan pita ini, pitanya. Ini hanya untuk sebagai hiasan saja, hiasan botol ya. Kalau adik-adik punya cara lain untuk menghias dengan pitanya tidak apa-apa. Silakan berkreasi menurut kalian, apa yang kalian bisa ya. Nah, seperti ini. Oke. Lalu kalau sudah, langkah kedua adalah dimasukkan jagung, beras jagung ya. Nah, inilah susunannya tadi dari beras jagung, beras, dan kacang hijau. Anak-anak ini bisa diganti semua menurut apa yang kalian ada di rumah. Diganti dengan daun-daun yang kering, bunga-bunga yang kering pun bisa ya. Jadi tidak harus seperti ini. Baik. Ya, di kertas origami ini kita akan menuliskan ayat hafalan kita, 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Setelah itu, kita akan mengguntingnya.
Anak-anak bisa menulis ayat ini dengan mengetik juga boleh ya. Dengan diketik gitu loh, lebih baik, lebih rapih mungkin ya. Setelah kita gunting, maka kita masukkan ke dalam botol ini. Boleh sampai bawah, boleh sampai di bawah, boleh hanya di bibir botol ini. Ya, hanya ini aja anak-anak, dan ini kembali kita tutup. Dan ayat hafalan ini tidak harus di dalam, kalian juga bisa mungkin membuatnya di luar ini untuk variasinya. Nah, anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Kalau aktivitas ini kita buat dengan tujuan apa? Kita mengingat ketika Maria mempersembahkan harta miliknya yang terbaik, yaitu minyak narwatsu. Dan kiranya dengan aktivitas ini, anak-anak juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat apa yang ada di dalam kalian. Juga aktivitas ini bisa untuk sebagai iringan talenta kalian ketika kalian mungkin suka bernyanyi. Ini akan bisa dibuat sebagai musiknya. Tetapi satu hal yang harus kita ingat adalah bagaimana kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Semua yang kita miliki, kita berikan talenta, harta benda, barang, apapun, berikanlah kepada Tuhan. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan memberkati. Bye-bye.